atau kemudian juga apa namanya ya tanahnya kurang subur, kemudian atau bibitnya yang kurang bagus dan sebagainya. Tapi ada satu faktor yang kemudian berkembang sangat masif dalam 20 tahun, 30 tahun belakangan ya, yaitu adalah perubahan iklim yang ekstrim. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar atau bahkan mempelajari bahwa bumi kita semakin panas dan bumi kita semakin sakit gitu ya. Maka itu yang salah satu faktor yang membuat kesenjangan ini semakin melebar ya. Jadi apa namanya, ada 10 ton yang seharusnya kita bisa dapatkan oleh petani, tapi cuma di masa depan nanti adalah untuk mengurangi kesenjangan ini ya, baik apa namanya petani, akademisi, pemerintah dan sebagainya. Ya. Nah ini yang kemudian apa namanya membuat petani kesusahan, karena selama ini petani dalam hal bertaninya itu menggunakan insting. Ya. Saya sendiri bukan dari background petani, saya juga bukan pertanian, saya juga nggak sering turun ke petani untuk bertanya apa masalah mereka. Tapi saya punya teman yang kuliah di pertanian, bahkan kuliah sampai ke Belanda di kampus nomor 1 di bidang pertanian, dan juga dia sampai bikin startup di bidang pertanian. Maka saya tahu sedikit tentang keadaan. Saya dengar dari dia adalah ketika petani menanam atau bercocok tanam gitu, maka berapa banyak galon air sih yang dibutuhkan, atau berapa banyak pupuk, atau apa perlakuan khusus yang harus dilakukan oleh petani ke lahannya, itu semua berdasarkan insting dari petani tersebut. Ya, dan insting ini terbangun karena pengalaman mereka yang bertahun-tahun dalam bertani. Jadi 10 tahun, 20, 30 tahun. Bahkan ada yang turun-temurun dari kakeknya, dari ayahnya, kakeknya, dari nenek moyangnya dan sebagainya. Dan ini adalah pola pertanian yang dilakukan oleh petani-petani di benua Asia ya. Di Indonesia, di Jepang, di Korea, di Thailand, di Pakistan, di India, semua memakai insting. Selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun mungkin, hal itu menggunakan insting, menggunakan kebiasaan, apa namanya, berhasil ya, membuat mereka bertahan dalam pertanian gitu. Tapi lagi-lagi karena perubahan iklim ini, ya, karena perubahan iklim, akhirnya ritme itu terganggu teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan seharusnya bulan sekarang ini adalah bulan yang apa namanya, bulan hujan gitu, penghujan, tapi kemudian ternyata nggak hujan. Atau ketika berapa 4 atau 5 bulan yang lalu itu seharusnya bukan musim hujan, yang mana mereka para petani ini bisa menanam, bercocok tanam dan panen, tapi ternyata hujan gitu. Dan ini yang kemudian terjadi pada teman saya yang tadi saya katakan, dia punya satu lahan pertanian yang dia kelola untuk startupnya, tapi kemudian gagal panen karena hujan gitu ya. Nah ini yang tidak bisa diprediksi oleh insting manusia. Ya, lalu apa solusinya? Ya, saya ingin mengatakan bahwa ada salah satu pendekatan solusi yang sedang berkembang saat ini, yang juga berhasil menyelesaikan banyak masalah di bidang-bidang lain, yaitu adalah pemrograman dan data. Jadi kita bisa menggunakan komputer sebagai pembuat keputusan. Jadi bukan lagi bergantung pada insting manusia. Oke, itu adalah itu kita simpan dulu kata kuncinya, komputer sebagai pembuat keputusan ya. Lanjut dulu ke pemrograman dan GIS. Ya, sebelumnya saya ingin masuk sini dulu ya. Nah, ini ada sebuah permainan anak-anak yang berkembang di barat ya, di Inggris, di Amerika.
Jadi di sini ada satu orang, ya, laki-laki, namanya Waldo. Kemudian ini adalah permainan di mana Waldo ini berada di antara banyak manusia, ya, dalam gambar ini. Kemudian anak-anak ataupun kita sekarang ini diminta untuk mencari di mana sih si Waldo itu. Teman-teman bisa melihat, pelajari apakah dia di dekat laut atau bermain di sini atau di sini atau di sana, ya. Dan ternyata posisinya ada di situ, ya, di situ ya. Ya. Kemudian nanti ada banyak lagi gambar-gambar lain yang mana si Waldo ini dia bersembunyi di antara kerumunan orang, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan cara kita menemukan si Waldo ini dalam gambar ini kemudian tidak dilakukan oleh manusia, oleh mata manusia, tapi oleh komputer. Nah, sudah ada yang berhasil melakukannya. Ini ada satu video, nggak ada suaranya, nggak apa-apa. Ya, bagaimana komputer kemudian mengenali wajah-wajah orang dalam gambar itu, kemudian dia bisa menunjuk yang mana si Waldo berdasarkan data-data si Waldo, ya. Nah, ini ada gambar lain, kemudian dia langsung bisa menemukan Waldo dalam waktu sekian detik. Nah, ini Waldo di dalam gambar ini, ternyata dia bersembunyi di situ, ya. Ya. Nah, bagaimana jika misalkan logika tadi itu, logika yaitu komputer kita gunakan sebagai pembuat keputusan, kita gunakan logika tersebut dalam dunia pertanian dan GIS, ya. Nah, ini yang sedang berkembang teman-teman semua, yaitu bagaimana kemudian dunia pemrograman dan geografi, geomatika, geodesi itu digabungkan dan akhirnya menjadi sebuah ilmu baru yang disebut dengan GIS atau Geoinformation Science. Di dalam gambar ini teman-teman bisa lihat ini adalah peta Asia Tenggara, sedikit Asia Selatan dan juga Australia. Ya. Nah, bagaimana dalam peta ini ada data gambar satelit yang diambil dalam kurun waktu berapa nih? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu, ya. Kemudian bisa melihat bagaimana kandungan vegetasi, ya, atau kandungan vegetasi di dalam peta ini gitu, ya. Jadi tanpa harus kita datang ke lokasi, survei, mengecek satu-satu, tapi menggunakan gambar satelit, maka kemudian digunakan pakai ilmu GIS, menggunakan pemrograman, akhirnya bisa kelihatan di sini bahwa ternyata kalau di Indonesia kebanyakan vegetasinya banyak, ya, karena memang kita adalah negara agraris, jadi hijau semua, ya. Begitu juga Malaysia. Tapi coba lihat di Australia, ya. Kalau Australia ini di pinggiran-pinggirannya saja yang vegetasinya banyak, tapi di tengahnya ini gurun. Dan ini benar, di gurun. Kemudian juga di India juga berubah-ubah, ya. Bisa dilihat ini di India ini berubah-ubah dalam per bulannya. Ada yang daerahnya punya vegetasi yang banyak, ada yang tidak. Tapi beda dengan di daerah Timur Tengah. Ini masalah saya di Qatar dan Yaman, ya. Ini memang sama sekali tidak ada vegetasinya atau sangat gersang, ya. Nah, ini adalah satu bentuk aplikasi dari GIS dan yang mana menggabungkan antara komputer, pemrograman, geodesi, dan geografi.
Nah, kalau dalam kasus Indonesia sendiri, GIS bisa menjadi sebagai mesin waktu, teman-teman semua ya. Jadi tanpa kita harus turun ke lapangan menggunakan data satelit dari tahun 1980-an, ya, kita bisa menganalisa 1950-an, kita bisa menganalisa ternyata dalam waktu 70 tahun ini terjadi banyak sekali deforestasi ya. Bisa dilihat di bagian Sumatera ini hampir habis semuanya ya. Tinggal berapa persen lagi? Tinggal 20% lagi atau 30% lagi. Dan itu juga dengan di Kalimantan ya. Nah, siapa kira-kira yang mau datang ke sana setiap tahun, setiap bulan untuk mengecek satu-satu hutan atau pohon yang ditebang gitu kan? Dan itu akan menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga dan banyak biaya. Tapi menggunakan GIS, menggunakan data spasial, data satelit, maka bisa dilihat, bisa dianalisis secara langsung tanpa kita harus ke lapangan. Tinggal di depan laptop saja download gambar-gambar satelit tersebut dan akhirnya bisa dianalisis seperti ini. Nah, informasi ini yang kemudian bisa diberikan oleh saintis, oleh akademisi kepada pemerintah bahwa ini hal yang terjadi di Sumatera dan di Kalimantan. Dan ini seharusnya menjadi pelecut bagi pemerintah untuk menahan laju deforestasi. Kalau enggak kita sudah kehabisan hutan, bahkan Kalimantan dan Sumatera ini kan disebut sebagai paru-paru dunia ya. Jadi kalau misalkan paru-paru dunia saja ditebang, ya dunia ini akan semakin panas, akan semakin sakit. Oke. Selain itu juga kita bisa, selain bisa melihat keadaan dari dulu sampai sekarang, kita juga bisa melihat keadaan di masa lalu ya. Jadi bisa data-data spasial itu menggunakan GIS bisa dilihat ke masa lalu yang bahkan belum ada datanya. Jadi kalau misalkan data populasi manusia di Amerika itu baru dicatat oleh pemerintah Amerika itu dari tahun 1930-an gitu ya. Sampai sekarang 1930 sampai sekarang. Tapi sebelum 1930 bagaimana populasi di Amerika? Nah, itu bisa istilahnya diekstrapolasi ya. Dilihat ke belakang akan bisa dilihat dari tahun 1790 dengan parameternya, dan inilah hasilnya ya. Jadi bisa dilihat tahun 1790 di daerah sini belum ada penduduk. Maksudnya mungkin penduduk Amerika Serikat sekarang ya, tapi kalau Amerika yang asli sudah ada mungkin. Nah, itu adalah bagaimana GIS, data, kemudian pemrograman itu bekerja secara bersamaan dan menghasilkan suatu hal yang sangat powerful gitu ya. Jadi kita sudah punya di awal tadi kita sudah mengatakan sudah ada satu kata kunci, yaitu komputer sebagai pengambil keputusan. Kedua, GIS, data dan GIS, data dan pemrograman menjadi sebuah alat yang powerful gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mengambil hal tersebut ke satu level yang lebih tinggi ya, yang ini juga sekarang sedang berkembang sekali, ya, disebut dengan ilmu spasial data science. Nah, ilmu spasial data science ini sedang berkembang sekarang, banyak sekali pekerjaan di bidang ini, banyak sekali beasiswa di bidang ini. Jadi teman-teman yang ingin fokus ke sini mungkin akan sangat beruntung ya, apalagi menggunakan pertanian, agriculture sebagai studi kasusnya, maka itu akan sangat Anda akan sangat beruntung sekali ya. Ya. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar ada istilahnya remote sensing ya, remote sensing atau dalam bahasa Indonesianya penginderaan jarak jauh ya. Nah, penginderaan jarak jauh ini adalah sebuah
ilmu atau cara untuk mengambil data satelit, ya, kemudian banyak data satelit, kemudian diolah untuk menghasilkan sebuah informasi baru, ya. Kalau contohnya di sini adalah ini ada data remote sensing, kemudian apa namanya ini dibersihkan datanya. Jadi kalau gambar satelitnya itu ada banyak awan gitu akan dihilangkan dan sebagainya. Kemudian dilakukan klasifikasi, ya, klasifikasi lahan, dan akhirnya menghasilkan sebuah peta land cover, peta lahan gitu, ya. Yang mana dalam peta ini kemudian ada kelompok-kelompoknya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya satu lahan pertanian, yang mana di situ teman-teman menanam padi, kentang, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Kalau 1 hektar mungkin masih bisa kita lihat dengan mata begitu, ya. Oh ini dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah 100 hektar, sudah 10 hektar, nah itu makanya kita perlu remote sensing ini. Jadi kita butuh gambar dari atas, kemudian gambar satelit, kemudian diolah dan kemudian bisa dikelompokkan. Yang mana bawang merah, yang mana bawang putih, yang mana kentang dan sebagainya. Nah, tapi ini adalah cara lama, ya, traditional workflow, ya. Cara lama itu adalah seperti itu. Jadi manusia download sendiri, kemudian membersihkan datanya sendiri, kemudian menggunakan klasifikasi sendiri. Tapi sekarang sudah ada namanya deep learning, ya. Jadi deep learning ini adalah salah satu cabang ilmu dalam data science atau dalam cabang ilmu dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang mana kemudian menggunakan deep learning bisa terklasifikasi, bisa terkelompokkan secara otomatis, gitu, ya. Berapapun datanya. Kalau tadi kita bilang ada 1 hektar bisa, 10 hektar bisa, 100 hektar bisa, berapapun bisa, ya. Karena deep learning ini adalah salah satu ilmu komputer yang berusaha meniru cara kerja otak manusia, ya. Dan bahkan bisa lebih dari otak manusia, gitu. Nah, ini yang kemudian deep learning sedang berkembang di dunia GIS. Nah, deep learning ini kemudian berkembang lagi menjadi computer vision. Nah, computer vision ini adalah cabang ilmu dari deep learning itu sendiri lagi, jadi bercabang lagi, yang mampu mensegmentasi sebuah gambar secara otomatis, ya. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada gambar kucing sedang berlari-lari di alam bebas, begitu, ya. Nah, menggunakan computer vision, menggunakan algoritma computer vision, kemudian komputer bisa membedakan yang mana kucing. Nah, ini kucing. Yang warna kuning ini kucing. Yang mana rumput, yang mana pohon, dan yang mana langit, ya, sky, langit. Nah, itu cara kerja deep learning. Begitu juga dengan ini. Ini ada gambar 2 anjing dengan 1 kucing. Nah, kemudian ketika diolah dengan deep learning, akhirnya deep learning bisa mengetahui yang mana anjing, yang mana kucing. Bahkan antara satu anjing dan anjing lain bisa dibedakan. Nah, bagaimana misalkan logika ini, cara kerja ini kemudian digunakan, dimanfaatkan dalam dunia GIS, dalam dunia remote sensing tadi, ya. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman semua. Secara otomatis, ya. Jadi kita bisa mendownload sebuah gambar satelit, ini gambar dari atas, ya. Ya. Kemudian diolah dalam deep learning atau DL, dan akhirnya bisa terklasifikasi secara otomatis seperti ini. Nah, jadi kemudian
komputer bisa mengelompokkan bahwa atau mengenali bahwa ini adalah air, ini adalah hutan, ya, dengan warna hijau pekat. Kalau yang hijau muda ini adalah mungkin rumput gitu ya. Kemudian bahkan dia bisa mengenali bahwa ini adalah jalan, ya. Hitam ini jalan. Ini adalah perumahan, yang merah-merah ini perumahan. Dan yang apa ini, yang abu-abu ini sepertinya pasir gitu ya. Nah, itu adalah perkembangan bagaimana computer vision, komputer bisa membantu remote sensing untuk mengenali objek-objek yang ada di atas permukaan bumi gitu ya. Ini ada contoh lainnya. Ada gambar 1, ada gambar 2, ada gambar 3. Nah, kemudian melalui deep learning, kemudian terklasifikasi seperti ini. Nah, ini lebih kompleks lagi ya. Ada warna biru, ada warna hijau gelap, hijau muda, ada warna kuning, dan lain sebagainya. Ada warna pink bahkan ya, ada warna merah. Nah, ini semua dikelompokkan oleh si komputer. Nah, bahkan dalam gambar gambar ketiga ini ada warna putih ya. Warna putih ini adalah awan ya. Nah, menggunakan satu algoritma yang lebih mendalam lagi, yang lebih spesifik lagi, awan ini bisa dihilangkan. Nah, bisa dilihat di sini nggak ada warna putih lagi di gambar ini. Sementara menggunakan algoritma ini dan ini, awannya masih kelihatan ya, dan ternyata di bawah awan ini ada informasi yang sangat krusial ya, yaitu kuning. Kuning itu mungkin jagung mungkin ya. Ya, ini adalah kekuatan remote sensing dan computer vision. Remote sensing ini adalah cabang ilmu dalam GIS, dalam GIS. Computer vision ini adalah cabang dalam ilmu data science, deep learning, yang kemudian dikawinkan dan menghasilkan sebuah informasi yang sangat berguna seperti ini. Bukan hanya itu teman-teman, bahkan remote sensing dan computer vision ini bisa digunakan dalam analisis regresi ya. Analisis regresi ini artinya adalah bisa memprediksi masa depan. Gitu ya. Jadi kalau dalam gambar ini mungkin bisa dilihat ini adalah gambar peta, saya kurang tahu di mana ini, tapi bisa dilihat ini adalah yang merah ini panas, yang biru ini dingin gitu ya. Mungkin ini data tahun 2022. Bagaimana ketika di tahun 2025 teman-teman semua? Bagaimana tahun 2025 atau bahkan 2050, apa yang akan terjadi dalam wilayah ini? Nah, itu bisa diprediksi. Oh, ternyata nanti tahun 2050 ini semua akan merah gitu ya. Akan semua merah nih. Jadi semua akan panas. Jadi nggak mungkin lagi kita menanam tanaman mungkin gitu ya. Maka informasi ini akan sangat berguna bagi pemangku kepentingan ataupun pemerintah, dan kemudian mereka bisa membuat kebijakan-kebijakan yang menghindari hal tersebut gitu. Ya. Maka kata kunci di sini adalah remote sensing dan computer vision ya. Sudah ada 3 tadi kata kuncinya. Komputer sebagai pembuat keputusan, yang kedua tadi ada GIS, data dan pemrograman, yang ketiga ini adalah remote sensing dan computer vision. Bagaimana kemudian aplikasinya dalam pertanian, teman-teman semua ya. Nah, ini yang kemudian juga sedang berkembang pesat, apa yang disebut dengan precision farming ya. Jadi bagaimana kita melakukan kegiatan pertanian, cocok tanam dengan presisi yang sangat detail. Sehingga di awal tadi yang saya katakan yield gap atau kesenjangan hasil panen yang
seharusnya 10 ton tapi cuma 1 ton, itu bisa dikecilkan kesenjangannya ya, sehingga dalam 1 hektar selama ini hanya dapat 1 ton, bisa kita dapatkan 10 ton. Mungkin 10 ton terlalu sempurna ya, paling tidak 8,5 ton atau 9 ton ya. Sehingga itu kemudian membuat petani lebih sejahtera gitu. Precision farming. Nah, ini ada contoh lain bagaimana data GIS. Nah, ini kalau ini menggunakan drone ya. Teman-teman mungkin tahu ya drone. Bagaimana drone dengan kamera drone yang biasa itu nggak perlu pakai kamera satelit yang mahal, yang mahal itu. Menggunakan drone juga sekarang sudah bisa. Dan bagaimana drone bisa mendeteksi yang mana sih manusia, bahkan manusia yang menggunakan sepeda itu juga bisa ketahuan ya bahwa itu adalah manusia gitu. Jadi dia nggak komputer tidak membulatkan atau yang membulat merahkan ini atau ini, tapi hanya manusia saja. Nah, bagaimana kemudian jika metode tersebut dilakukan untuk melihat deforestasi ya, atau namanya penebangan hutan per tahun gitu ya, atau per 5 tahun ya. Maka kelihatan di sini di Kalimantan ternyata kebanyakan terjadi penebangan hutan itu tahun berapa ini? Seharusnya tahun 2010 sampai 2015 sepertinya banyak ya. Enggak, sepertinya 2010. Nah, 2010 yang banyak penebangan hutan. Ya. Nah, semakin mendalam lagi, menggunakan drone tadi bisa kita ambil. Nah, ini contoh adalah data dua lahan terpisah sedikit gitu ya. Dan bagaimana kemudian diambil datanya menggunakan drone. Jadi bedanya menggunakan drone dan menggunakan citra satelit adalah kalau citra satelit resolusinya itu nggak terlalu dekat gitu ya. Tapi kalau misalkan drone, jadi cuma berapa meter itu, 10-15 meter bisa diambil datanya. Jadi kelihatan dari atas seperti ini, teman-teman semua. Kemudian per plotnya bisa dianalisis, bisa dianalisa ya. Nah, bisa dilihat di sini ternyata di sebelah sini ini nilai vegetasinya cuma 0,36. Di sebelah sini 0,37. Di sini agak tinggi 0,52. Di sini 0,37 lagi 0,42. Ternyata paling untuk sementara yang paling kecil adalah 0,36. Mungkin minggu ini 0,36 di sini begitu ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh petani untuk membuat dia semakin tumbuh lebih cepat gitu. Jadi bisa jadi 0,52. Dalam minggu ini apa yang harus dilakukan? Dan apa yang tidak dilakukan di sini sehingga dia tidak menurun di minggu ke depan. Nah, ini yang disebut dengan precision farming. Yang kemudian nanti pada akhirnya ini semua akan nilai vegetasinya akan 0,52 semua. Nah, ini yang kemudian yang saya bilang tadi panen di akhirnya adalah bukan hanya 1 ton, tapi bisa 9 ton gitu. Karena setiap minggu dicek, dikontrol dalam setiap secara lebih detail dalam setiap petanya gitu ya, dalam setiap peta lahannya begitu. Nah, maka ini yang disebut dengan masa depan pertanian teman-teman semua. Masa depan pertanian adalah menggunakan komputer, menggunakan drone, menggunakan citra satelit dan sebagainya. Sehingga hasil yang didapatkan oleh komputer itu lebih akurat ketimbang pandangan manusia begitu. Kan manusia bisa bosan ya, bisa capek, harus ke rumah sakit gitu ya, harus makan gitu. Tapi kalau komputer enggak. Jadi kita bisa menggunakan komputer untuk mengawasi pertanian kita, lahan pertanian kita, sehingga apa yang seharusnya bisa dilakukan terhadap lahan pertanian itu agar
hasil panennya optimal. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau belajar lebih dalam lagi, saya mau mempromosikan kampus saya, namanya Wageningen University and Research di Belanda. Ini kampus nomor 1 untuk pertanian, di bidang pertanian ya. Konon katanya Wageningen ini sebenarnya dibangun pertama sekali di Indonesia, di Bogor ya, ketika Belanda masih menguasai Indonesia pada saat itu. Tapi ketika setelah mereka, kemudian Wageningen dipindah ke Belanda. Nah, banyak sekali orang Indonesia di sana, teman-teman semua, di Wageningen. Bahkan kalau yang menggunakan jalur beasiswa LPDP, paling banyak orang Indonesia di seluruh dunia, mahasiswa Indonesia ada di sana. Karena memang negara kita adalah negara agraris, pertanian, maka inilah tempat belajar yang sesungguhnya ya, yang paling bagus. Oke, kita lanjut ke studi kasus ya. Ini sudah banyak kita ngomong tentang teori-teorinya, tapi apa yang sudah dilakukan oleh orang Indonesia sendiri ya. Ada 2 studi kasus yang ingin saya bicarakan. Yang satunya adalah sebuah startup yang teman saya bangun, dibantu oleh saya ketika saya masih di Belanda. Sampai sekarang kita masih berjalan, tapi kita masih butuh dana yang banyak untuk membuat aplikasi startup ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah sebuah startup yang juga sangat bagus, yang kita belajar dari mereka. Yang pertama adalah Hara. Hara ini adalah sebuah perusahaan blockchain atau cryptocurrency. Kalau teman-teman pernah dengar Bitcoin ya, maka Hara ini punya koinnya sendiri, punya tokennya sendiri ya. Jadi Hara token namanya. Nah, ini adalah sebuah perusahaan blockchain sebenarnya. Blockchain ini teman-teman adalah sebuah teknologi baru juga. Bagaimana blockchain ini bisa jadi kemudian akan merevolusi cara kerja manusia. Jadi dalam 5-10 tahun kemudian mungkin nanti kita akan mengirimkan uang kepada teman atau kepada saudara, kepada keluarga tanpa menggunakan bank lagi. Ya, kita menyimpan uang nggak perlu bank lagi. Nah, ini adalah teknologi blockchain. Nah, bagusnya Hara ini kemudian mereka bisa mengaplikasikan blockchain dalam dunia GIS dan pertanian. Bahkan dalam dunia halal, ayam halal. Ya, nanti akan kita bicarakan. Ya. Apa yang dilihat oleh Hara? Hara melihat bahwa petani punya masalah yang sangat besar. Ya. Panennya kecil, tapi ketika mereka mau pinjam uang ke bank, bunganya banyak, bahkan bank nggak percaya dengan petani, dengan pertanian. Kenapa? Karena gagal panen sering. Maka kemudian Hara menggunakan teknologi blockchain dan GIS untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apa yang dilakukan? Ya, Hara kemudian mengambil data atau gambar satelit dari sebuah lahan atau ya lahan dari petani-petani, banyak-banyak petani begitu, seperti ini. Ya, kemudian diambil dalam waktu ya mungkin sebulan sekali ya gambarnya. Jadi Hara ini posisinya di Jakarta, di ibu kota. Tapi lahannya bisa di mana saja di Indonesia atau bahkan di dunia. Tapi dengan menggunakan citra satelit mereka bisa bisa memonitori lahan apakah sudah ditanam atau tidak. Ya, kalau sudah ditanam, apakah sehat atau enggak tanamannya? Itu semua bisa dimonitor dari Jakarta, dari jauh gitu ya. Dan kemudian data-data tersebut masuk ke dalam database blockchain. Nah, di sini ini kuncinya. Ya, kuncinya adalah data-data tersebut masuk dalam blockchain. Perlu diingat, data yang masuk dalam blockchain itu tidak bisa dirubah oleh siapapun. Kalau ada yang merubah satu pihak atau satu orang, itu akan ketahuan oleh banyak pihak, oleh orang-orang lain. Nah, ini yang kemudian sistem kepercayaan ini yang kemudian Hara bikin secara apik, secara bagus, kemudian
Hara kemudian menawarkannya kepada bank-bank, gitu ya. Akhirnya kemudian bank percaya dengan hal tersebut dan memberikan pinjaman kepada petani bahwa dengan menggunakan sistem ini gagal panen itu akan sangat kurang, gitu ya. Maksudnya sangat minimal ya, akan terminimalisir sekali gitu. Ya. Nah ini contoh dashboardnya bagaimana sebuah lahan kemudian dimonitor dari atas, kemudian disimpan dalam blockchain. Data ini sangat akurat dan terpercaya. Kemudian bahkan nanti di lapangan ada agennya sendiri ya. Agennya biasanya 1 orang, cowok atau cewek begitu, agronomisnya istilahnya. Kemudian mereka mengambil foto begitu, kemudian dikirim lagi ke blockchain untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi data yang sudah diambil oleh citra satelit. Gitu. Nah hasilnya apa? Hasilnya akhirnya bank bersedia memberikan asuransi tanaman. Nah, asuransi tanaman ini sangat langka di dunia ini ya. Jadi kalau misalkan petani gagal panen, mereka akan tidak miskin, tidak takut ya. Kenapa? Karena selama ini kalau misalkan tahun ini gagal panen petani, maka mereka harus misalkan yang di desa itu harus ke kota untuk bekerja sebagai buruh dengan bayaran yang sangat kecil gitu ya. Nah ini yang sangat miris bagi dunia pertanian. Bukan hanya di Indonesia, di India, di mana-mana juga seperti itu masalahnya, terutama di Asia ya. Tapi menggunakan asuransi tanaman ini takut lagi untuk kalau gagal tanam ya. Sehingga kemudian mereka lebih tenang dalam bekerja gitu. Tapi ada syarat-syaratnya, tentu saja mereka harus menggunakan sistem satelit tadi, kemudian datanya harus benar dan semuanya itu detailnya akan lebih banyak lagi begitu. Nah, ini bagaimana Hara menggunakan GIS tadi, data satelit, kemudian blockchain, dan akhirnya bisa memberikan asuransi tanaman kepada petani. Ada contoh lain ya, ini saya tidak masukkan dalam slide-nya. Contoh lain adalah Hara bisa membuat ayam halal gitu ya. Jadi sebagai informasi teman-teman pernah makan di McDonald, ayam yang ada di McDonald itu di Jakarta ya, itu halal atau tidak? Nah, teman-teman mungkin perlu bertanya. Saya berasal dari Aceh. Saya sendiri di Aceh sendiri ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Malaysia bahwa ayam-ayam yang dipotong di Banda Aceh, di ibu kota Banda Aceh itu 70%-nya tidak membaca bismillah, teman-teman semua ya. Itu adalah hasil penelitian. Sebuah fakta yang membuat kita miris ya, tapi ya itulah faktanya. Nah, menggunakan blockchain, Hara kemudian bisa membuat ayam-ayam yang dipotong itu halal. Jadi siapa yang memotongnya, kapan dipotongnya, bagaimana cara memotongnya, itu informasi itu semua dikirimkan ke blockchain. Kemudian ketika kita membeli ayam tersebut di supermarket, sudah ada barcode-nya, kita scan, langsung ketahuan di situ siapa memotongnya, siapa yang memotongnya, kapan dipotongnya, di mana dipotongnya pakai bismillah atau tidak. Nah, informasi itu ada semua. Nah, ini kemudian membuat McDonald mengambil Hara dan perusahaan namanya Srea Sewu. Srea Sewu ini adalah perusahaan yang mengatur ayam halal blockchain itu bekerja sama dengan Hara. Yang kemudian McDonald melakukan kontra eksklusif ya. Jadi mereka cuma memesan ayam dari mereka. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. McDonald di Amerika pun nggak pernah melakukan kontra eksklusif hanya terhadap satu perusahaan. Tapi kalau di Indonesia ini terjadi karena menggunakan blockchain. Tapi ini nggak ada hubungan sama GIS ya. Itu sebagai intermezzo saja.
Nah, kemudian perusahaan yang kedua adalah Arkonesia. Ini startup. Nah, ini yang dibangun oleh teman saya dan saya. Bukan ini ya, ini bukan bapak ini cuma model saja. Nah, Arkonesia ini teman-teman semua adalah startup yang bergerak di bidang pertanian yang kita sebut sebagai climate smart agriculture atau pertanian yang resistensi terhadap perubahan iklim. Metode utamanya adalah tumpang sari, teman-teman. Tumpang sari ya. Jadi metode apa namanya ya, tumpang sari atau dalam bahasa pertaniannya agroekologi ya, agroekologi, yang mana apa namanya metode tumpang sari ini adalah metode tradisional di Indonesia ya. Dan sebagai informasi, saya juga dapat informasi dari teman saya ini, Belanda itu adalah salah satu pengekspor tanaman paling besar di dunia, teman-teman semua. Tapi ya karena mereka menggunakan cara modern dalam bercocok tanam, menggunakan mesin, traktor dan sebagainya, menggunakan pupuk dan sebagainya. Tapi mereka sekarang ingin kembali, dan itu adalah cara bercocok tanam yang negara kita ingin seperti itu juga. Kita ingin masif seperti itu, menggunakan pupuk, menggunakan mesin dan sebagainya. Tapi justru orang Belanda ingin seperti kita, ingin kembali secara tradisional. Jadi satu lahan itu banyak tipe tanaman, tidak hanya satu, tidak monoculture, tapi banyak tanaman. Dan itu orang Belanda ingin seperti itu. Pertanian Belanda mengarah ke situ, tapi justru kita ingin mengarah seperti Belanda. Nah, ini yang kemudian ditangkap oleh teman saya ini, dan akhirnya kemudian membuat apa namanya Arkonesia ini. Nanti bisa teman-teman follow di Instagram ya. Dan salah satu keunggulan dari metode Arkonesia ini adalah tumpang sari semangka, jadi ya, tumpang sari semangka di lahan kelapa sawit. Ya, teman-teman tahu semua bahwa kelapa sawit itu lahan kelapa sawit itu kan lama ya, panennya bisa sampai bertahun-tahun. Lalu bagaimana petani sawit ini bisa mendapatkan uang dari lahan kelapa sawit, semangka sawit seperti melon. Ini kecil menengah di Bengkulu. Saat ini kita fokusnya di Bengkulu. Ya. Nah, ini yang kemudian apa namanya membuat tanah kita resistensi terhadap perubahan iklim, kemudian juga perubahan iklim yang lainnya ya. Karena menggunakan sedikit pestisida tapi lebih menggunakan apa namanya pupuk alami dan sebagainya. Nah, apa sih masa depan pertanian teman-teman semua? Teman-teman dari pertanian mungkin lebih tahu ya, tapi dalam pandangan saya pertanian dunia ini akan semakin dibutuhkan teman-teman semua ya. Kenapa? Karena laju pertumbuhan populasi Indonesia itu semakin lama semakin naik ya. Bayangkan saja teman-teman, kita sekarang sudah 8 miliar seluruh dunia ya, 8 miliar. Sementara 50 itu baru cuma 2,5 miliar atau 3 miliar gitu ya. Jadi dalam waktu kurun 70 tahun itu bisa naik sampai 8 miliar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena perkembangan teknologi, perkembangan kesehatan terutama kedokteran, yang mana kemudian banyak anak-anak mati karena polio, karena cacat dan sebagainya, itu bisa bisa diselesaikan dengan vaksin. Kemudian apa namanya juga kelaparan juga semakin menurun dari 70 tahun yang lalu karena teknologi pangan kita semakin bagus, semakin bisa membuat
banyak nutrisi-nutrisi kepada masyarakat, terutama di Afrika. Tapi sejak tahun 2015, teman-teman semua, sampai sekarang, kelaparan dunia naik lagi. Naik lagi. Kenapa? Lagi-lagi seperti yang saya katakan di awal tadi adalah karena perubahan iklim. Ya, teknologi pangan kita yang bagus, memang maju, tapi perubahan iklim ini yang memotong rantai perkembangan tersebut, sehingga ini menjadi salah satu concern atau ya yang difikirkan oleh PBB, ya, oleh pemimpin dunia. Bagaimana kita semakin banyak populasinya, tapi kelaparannya semakin banyak. Maka teman-teman bisa lihat di mana-mana sekarang ada sebuah anomali yang sangat aneh, ya. Di Amerika ada orang yang meninggal karena obesitas. Banyak orang di Amerika itu meninggal karena obesitas. Obesitas maksudnya kebanyakan makan, gitu ya. Tapi di Afrika ada orang yang meninggal karena kelaparan. Di Afrika, di India, bahkan di Indonesia, ya. Nah, ini kan sebuah hal yang lucu, ya, sebuah hal yang aneh gitu. Maka ke depannya teman-teman semua, pertanian akan semakin dibutuhkan, dan lagi-lagi di Indonesia faktanya adalah semakin banyak anak muda tidak mau terjun ke pertanian. Petani kita yang tahun 70-an 60-an itu dianggap sebagai pahlawan pangan, pahlawan nasional, sampai sekarang dianggap sebagai orang miskin, dianggap sebagai profesi yang tidak punya masa depan. Tapi coba kita ubah cara pola pikir itu, kemudian kita adopsi teknologi-teknologi baru seperti blockchain tadi, GIS, remote sensing, deep learning, computer vision. Kemudian itu bisa membuat pertanian kita semakin maju. Oke, itu saja mungkin dari saya. Ada, ya, ini saya tampilkan sedikit, mungkin tadi ada yang menjawab. Ya, ini ada beberapa teman-teman yang menjawab. Apa masalah terbesar dalam pertanian? Ada yang jawab modal awal, oke. Ketidakpastian cuaca, perubahan iklim, seperti kita bicarakan tadi. Lokasi lahan yang kurang, sepertinya kalau di Indonesia luas sekali, ya, lokasi lahan. Perubahan cuaca sama dengan perubahan iklim, harga pupuk dan pemasaran. Nah, ini yang kemudian dicoba untuk diubah oleh Indonesia, ya. Bagaimana kalau nggak pakai pupuk? Bagaimana nggak pakai nggak bisa sih, ya. Ya, dikurangi lah, mungkin bisa. Oke, itu saja mungkin saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Wahyu Hidayat. Terima kasih. Terima kasih Pak Saki atas materinya. Dan materinya sangat baik sekali terkait dengan pengetahuan jauh dan geografi informasi sistem, di mana GIS ini sangat bagus sekali buat akademisi, apalagi di dalam bidang pertanian, sehingga nantinya bidang pertanian juga bisa memprediksi lahan-lahan pertanian yang ke depan tahun 2025, 2030, sehingga kita lahan-lahan pertanian itu tidak semuanya dibangun menjadi perumahan dan perumahan, karena di mana-mana itu sekarang pembangunan perumahan itu lahan-lahan pertanian yang disikat habis, khususnya lahan-lahan sawah yang dimana potensinya itu sangat bagus sekali dari segi lahannya, tahu-tahu dibangunkan oleh perumahan. Dalam sesi ini, sebelum kita menunggu siapa yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, nanti saya persilakan. Saya cerita juga terkait dengan GIS sedikit, karena dalam dunia PWK, GIS ini tidak asing lagi buat kami, apalagi di PWK, karena di PWK itu sudah semester 1 saja sudah belajar GIS dasar. Nah, semester 2 dia sudah masuk di analisis, bahkan sudah masuk sampai di web GIS, dan kita akan rancang mereka, dia bisa akan memprediksi suatu lahan, nanti di semester akhir, dan outputnya dia akan membuat aplikasi. Jadi itu untuk gambaran kalau di PWK. Saya tidak tahu kalau di
prodi penyuluhan pertanian, apakah memang ada khusus untuk GIS? Siapa tahu kita bisa berkolaborasi, karena GIS itu sangat bagus sekali, apalagi di pertanian itu kita bisa big data untuk GIS sendiri, untuk pertanian kita bisa masuk di basis data terkait dengan pertanian. Kita harus tahu dia lahan pertaniannya itu milik siapa, jangan sampai besok lusa ada yang klaim dia bangun menjadi perumahan, bangun jadi mall, itu kan sangat disayangkan sekali. Nah, itu dia. Siapa tahu dari teman-teman mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, ada mungkin dari Bapak dan Ibu, kami persilakan siapa yang mau bertanya, karena di sini ada 42 partisipan, dan bahkan webinar ini kita ada juga dari Gorontalo, Ibu Kepala Balai, Ibu Sumarni Panikai. Ada juga teman-teman yang memang bidang di GIS, dia saya undang untuk bergabung. Jadi kita ini bisa berkolaborasi juga nanti ke depannya. Siapa tahu ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kepada Bapak Andri. Bisa? Halo? Baik. Ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Jadi saya atas nama Andri, di samping sebagai ASN yang bekerja di Dinas Pertanian Kota Palopo, juga sebagai salah seorang mahasiswa prodi penyuluhan pertanian UMP Palopo. Ya, pertanyaan saya Pak begini, permasalahan utama yang dihadapi oleh petani sekarang adalah bagaimana ketersediaan pupuk yang tidak pernah mencukupi bagi kebutuhan petani khususnya di Kota Palopo. Nah, pertanyaan saya begini Pak, bagaimana HARA dan Agronesia menanggapi atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang pada umumnya petani di Kota Palopo mengalami hal ini Pak. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Baik Pak, atas pertanyaannya mungkin Pak Saki bisa langsung jawab, karena setelah itu baru ada pertanyaan juga dari chat Pak, nanti saya bacakan. Ya. Saya persilakan dulu untuk jawab pertanyaan Pak Andri. Siap, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya kekurangan pupuk ya di Kota Palopo, ya, dan bagaimana HARA dan Arkonesia mengatasinya ya. Kalau HARA sendiri, saya kurang tahu kalau di bidang di bagian pupuk ya, karena memang mereka fokusnya ke sistem informasinya. Jadi bagaimana mereka mengambil datanya. Jadi intinya adalah HARA itu tidak berhubungan langsung dengan petaninya gitu. Tapi kalau Arkonesia, cara kerjanya adalah per minggu mereka akan cek ke petaninya langsung. Memang ini agak susah karena belum menggunakan sistem informasi yang bagus, karena mitra taninya sudah ratusan, tapi mereka setiap minggu harus mendatangi petani-petani tersebut. Yang dicek adalah apa? Yang dicek adalah apakah petani melakukan apa yang didorong oleh Arkonesia, yaitu tumpang sari tadi, agroekologi. Yang kedua adalah memberikan uang. Jadi yang diberikan uang itu setiap minggu. Jadi apa yang dibutuhkan, misalkan mau pembersihan lahan, berapa duitnya perlu, dikasih minggu ini, gitu. Jadi nggak langsung dikasih dalam satu waktu kemudian dilepas, gitu. Nah itu. Kemudian juga termasuk pupuk, ya. Kalau di Bengkulu sendiri cukup ya, pupuknya cukup, dan kemudian Arkonesia tidak bergerak sendiri. Arkonesia juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, dengan bahkan Arkonesia bekerja dengan N-mitranya, maksudnya N-mitra itu adalah mitra terakhir, yaitu seperti supermarket, Superindo, Indomaret, yang mana mereka bisa menerima hasil panen dari mitra-mitra petani Arkonesia begitu ya. Nah, kalau dalam
Jadi jawabannya adalah kalau dalam cara kerja Agronesia, mereka mengecek setiap minggunya, kemudian mereka bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, bahkan dengan saya lupa apakah sudah bekerja sama dengan penyedia pupuk atau tidak. Tapi saya nggak bisa ngomong itu, nanti belum jelas informasinya ya. Intinya seperti itu. Intinya adalah kolaborasi ya Pak Andri tadi. Jadi kolaborasi antara Agronesia dengan dinas terkait, dengan siapa saja yang mau bekerja sama dengan Agronesia, tapi tentu saja hitam di atas putih, legal, dan juga ada kapitalnya gitu. Jadi bukan hanya kerjasama tanpa duit gitu ya, karena ya namanya juga kerja profesional, dia harus ada duit gitu. Nah ini semua sudah dikonsepkan oleh Agronesia, berapa persen untuk Agronesia, berapa persen untuk petani, berapa persen untuk mitra yang mau memberikan pupuk dan sebagainya. Nah itu menurut saya sih, jawaban saya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana Pak Andri? Apakah jawaban sudah ini? Iya Pak, ya karena waktu juga masih banyak teman, jadi kasih kesempatan yang lain. Karena Pak Saki ini lebih ke GIS kayaknya. Kalau misalkan masalah pertanian, mungkin ada Ibu Aiza yang bisa bantu terkait dengan masalah pertanian lebih khususnya. Berbicara tentang GIS, ini ada pertanyaan ini Pak dari chat, itu bagaimana dengan program Smart Farming, pertanian cerdas, di mana pertanian bisa dikontrol lewat HP Android atau internet, bisa dikolaborasikan dengan sistem GIS. Saya bisa mungkin jawab sedikit juga Pak dari pengalaman. Karena saya memang bidangnya memang juga Pak di GIS. Jadi tadi saya lihat Bapak paparkan masalah penginderaan jauh, jadi saya mengingat kembali terkait dengan kuliah-kuliah saya dulu waktu S2 di IPB. Bahkan penelitian saya itu memprediksi lahan tambang di Kabupaten Luwu Timur sampai tahun 2025. Nah, semoga nanti di tahun 2025 saya bisa kesempatan untuk lanjut S3 dan itu saya kembalikan teliti dengan menggunakan data science. Bahkan regresi itu memang kita dalam GIS itu kita tidak bisa langsung paparkan peta bahwa perubahan lahan itu secara begini. Harus juga dari data science-nya. Artinya data science ada regresi ya, angka-angka yang bisa meyakinkan bahwa memang hasil prediksi kita itu tepat sasaran untuk secara ilmiah, bukan saja melalui gambar. Jadi itu pengalaman saya dari tulisan saya. Nah, kalau jawaban pertanyaan dari sini terkait dengan pertanian cerdas atau farming, itu bisa dikolaborasikan dengan GIS, itu saya rasa sangat bisa sekali. Bahkan kita bisa membuat web GIS berbasis pertanian. Jadi kita bisa kontrol di situ. Mau itu kontrol masalah siapa yang punya lahan tersebut dan berapa setiap tahun dia panen, apakah dia panen 3 kali dalam setahun sawahnya ataukah 2 tahun, itu sangat bisa sekali dikontrol di GIS, apalagi di web GIS, apakah dia bisa adakah lahan irigasi yang terdapat di lahan sawah tersebut, itu bisa. Dan itu memang harusnya kalau kita berbicara dengan GIS itu memang panjang. Kalau tidak mulai dari dasar itu agak bingung. Jadi kalau ya itu dari saya Pak. Mungkin ada tanggapan yang lain yang jauh lebih bisa menjawab pertanyaan ini. Saya persilakan Pak Saki. Kalau tadi kan sudah saya ceritakan juga di HARA itu bagaimana, kemudian ada agennya ya, ini agennya. Nah ini agennya yang datang langsung ke lahan untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi apakah data yang diambil oleh citra satelit, oleh gambar satelit itu benar atau tidak. Ya, agen itu akan membawa tablet atau HP,
Kemudian apa namanya, di awal sebelum dilakukan cocok tanam oleh petani, si apa namanya ini, si agen ini akan keliling dulu menggunakan HP-nya untuk memvalidasi apakah benar itu adalah lahan dari si petani tersebut atau tidak. Jadi luasnya benar atau tidak gitu ya. Karena dalam menggunakan citra satelit seperti itu, tapi apakah benar atau tidak. Kemudian nanti data tersebut akan dicocokkan dengan data pemerintah bahwa itu benar lahan dari petani tersebut, kemudian akan diupload ke blockchain dan sebagainya. Nah, kemudian juga kalau misalkan sudah dicocok tanam, kemudian difoto gitu ya, ternyata sudah dilakukan apa namanya penanaman dan kemudian diupload ke atas blockchain gitu. Dalam hal lain juga kalau kita berbicara tentang precision farming menggunakan HP Android. Nah, ini juga sudah berkembang di Afrika, di Indonesia. Saya pernah dapat dulu, tapi saya lupa apa namanya. Bagaimana menggunakan HP bisa langsung melihat. Jadi kalau misalkan di gambar ini, di gambar kedua ke bawah ini, ada satu tanaman yang kena penyakit gitu ya. Nah, dan mungkin petani kurang tahu apa itu penyakitnya apa gitu, sorry. Kemudian menggunakan HP langsung ketahuan ternyata penyakitnya adalah ini, penyakitnya adalah A. Kemudian langsung bisa keluar hasil informasi bagaimana cara menanganinya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari aplikasi smart farming gitu, menggunakan HP Android yang mana semua orang bisa melakukannya begitu. Jadi di mana saja. Jadi itu mungkin jawabannya kepada siapa tadi. Ya, terima kasih Pak Saki atas jawaban yang diberikan. Siapa tahu ada dari peserta yang lain yang ingin dipertanyakan atau yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman terkait dengan GIS. Nah, kalau kami di PWK juga Pak, saat ini kalau yang kami kan baru mahasiswa angkatan pertama, jadi semester 1 masih belajar GIS dasar. Jadi, tapi ada kegiatan dari pusat, dari Ikatan Ahli Perencana, jadi kami libatkan dan kebetulan ada 2 orang kami ambil dari penyeluruh pertanian untuk belajar survei kegiatan PWK itu terkait dengan kota layak kuning. Nah, saya maunya nanti kita berkolaborasi juga di penyeluruhan pertanian terkait dengan pertanian. Jadi bagaimana kolaborasinya itu terkait dengan pemetaan. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan? Saya lihat di sini ada Ibu Sumarni Panikai BPTP Gorontalo. Siapa tahu ada pengalaman Ibu yang terkait dengan pemetaan GIS dalam bidang pertanian. Jadi kalau di PWK itu pakai ArcGIS, Pak, atau QGIS? Iya, pakai ArcGIS dia. Sudah mulai pakai pemrograman atau enggak, Pak? Dia pakai pemrograman, Pak. Apa? Kita ArcGIS-nya, Pak. GIS-nya. Oh, siap. Ibu Sumarni, siapa tahu mau berbagi pengalaman terkait dengan pertanian? Wahyu, ada yang bertanya di kolom chat. Ya. Ada yang bertanya tuh di kolom chat. Oh ya, ini ada pertanyaan Pak dari room chat itu terkait dengan apa nih?
sekarang ini masa krisis generasi petani semakin kelihatan, entah berapa dekade lagi petani muda akan hilang. Mereka tidak mau bertani tidak bisa disalahkan karena kondisi ekonomi. Bertani di masa sekarang belum bisa dijadikan pekerjaan nomor satu karena pendapatan yang belum bisa untuk memenuhi kebutuhan akibat modal semakin hari semakin naik. Berbanding terbalik dengan nilai jual. Belum lagi di tengah cuaca ekstrim, tanaman terserang hama dan penyakit. Bagaimana solusi bagi kami para calon penyuluh pertanian mengenai gap di pertanian maupun mau teknologinya, Pak? Terima kasih. Ya. Pertanyaannya Pak dari Roket. Siap. Justru langsung dijawab. Ya, benar. Siap. Terima kasih atas pertanyaannya, Irnawati Rahim. Justru sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk kembali ke pertanian, teman-teman semua. Karena tadi saya katakan adalah sekarang adalah masa yang startup, masanya komputer, teknologi semakin maju, dan perusahaan-perusahaan anak-anak muda Indonesia ini dilirik oleh banyak investor-investor dari seluruh dunia ya. Karena saya juga bergerak di bidang startup, jadi saya tahu banyak cerita-cerita sukses dalam startup pertanian ya. Arkonisia ini salah satu startup yang kecil ya, yang besar-besar, yang kemudian berhasil. Mungkin pernah teman-teman dengar Tani Hub, kemudian iGrow, Crowdy. Bukan hanya di bidang pertanian, di bidang perikanan seperti dari Arjuna ya. Arjuna juga itu anak muda juga yang bikin dan mendapatkan banyak dana. Kemudian di Malang ini baru beberapa bulan ini ada peternak ayam. Jadi ada anak muda ketika mereka kuliah mereka bikin peternakan ayam, tapi semua informasi dalam peternakan ayam itu dikontrol, ditangkap oleh komputer dan kemudian dianalisis oleh machine learning, oleh komputer ya, oleh algoritma. Dan sekarang mereka sudah menjadi startup, dana yang dikucurkan juga sudah banyak. Dan ya seperti saya katakan tadi, panennya itu jadi bukan panen, tapi kalau dalam peternakan telur yang dihasilkan itu di atas rata-rata dari peternak biasa. Jadi benar ada fakta bahwa ya kita sekarang pertanian sedang kesulitan, perubahan iklim, hama dan sebagainya. Tapi coba lihat setiap tahun kita impor nggak dari luar negeri? Impor. Itu artinya adalah kebutuhan dalam negeri masih kurang sekali. Itu artinya adalah itu masalah, tapi juga dalam setiap masalah pasti ada peluang. Nah, itulah peluang bagi anak-anak muda, bagi kita yang bergerak di bidang teknologi dan mungkin pertanian untuk bisa menangkap pasar tersebut. Gitu. Jadi ini bukan sebuah masalah bagi saya, ini justru adalah sebuah peluang gitu ya. Nah, bagi penyuluh pertanian juga penyuluh pertanian ini mirip sama agronomis enggak ya, Pak atau Ibu? Kalau penyuluh pertanian itu sebenarnya lebih ke kan ini yang langsung berhadapan dengan petani. Jadinya memang penyuluh pertanian itu harus dibekali dengan kemampuan mempengaruhi cara berpikir orang lain, sekaligus dia juga harusnya paham teknologi gitu. Iya. Kalau dalam Arkonisia kita mengenal istilahnya agronomis ya, agronomis. Jadi mereka juga yang agen-agen itu yang kemudian berbicara langsung ke petani, menghubungkan antara petani dengan platform, dan kemudian bahkan mengajarkan petani untuk menggunakan teknologi ya. Dengan fakta itu berarti kemudian di masa depan penyuluh pertanian dan agronomis itu akan
semakin terbuka jalan sebagai apa, semakin banyak kerjanya ke depan, semakin dibutuhkan gitu, terutama oleh startup ini, karena petani-petani kita kan adalah generasi tua yang tidak bisa menggunakan teknologi, sementara kita ingin berlari nih, kita diajak berlari menggunakan startup, menggunakan teknologi, dan anak-anak muda yang bekerja di bidang startup ini butuh penyuluh-penyuluh petani untuk menjembatani antara platform. Oh my God, mama gue menelpon, ya Allah. Teman-teman semua harus sadar bahwa startup di Indonesia ini adalah salah satu startup yang paling banyak di dunia ya. Kalau nggak salah saya peringkat ketiga atau keempat gitu. Dan ini semakin lama semakin akan berkembang. Mungkin akan ada nah, ini akan kemudian membutuhkan banyak penyuluh-penyuluh pertanian yang baru. Jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah ya para penyuluh pertanian, agronomis, mahasiswa-mahasiswa pertanian ya harus melek teknologi, harus membaca banyak ya, harus membaca zaman gitu ya. Dan itu yang akan kemudian membuat mereka dan membuat teman-teman bisa bertahan hidup di zaman ini dan zaman masa depan nanti. Gitu saja mungkin. Ya, terima kasih tanggapannya Pak. Siapa tahu dari partisipan yang lain ada yang ingin ditanyakan? Salah teknologi GIS. Pak Wahyu, mungkin saya. Halo. Ya, silakan Bu. Ya, boleh bicara sedikit? Boleh, silakan. Perkenalkan diri gitu. Ya, terima kasih. Saya Ibu Amnaini Degeta Baji dari Pemuda HKTI Sultra, Sulawesi Tenggara. Ya, ini saya juga alhamdulillah mendapat pengetahuan yang baru ya soal aplikasi GIS ini. Kalau dari materi yang diberikan, memang aplikasi GIS ini sangat relevan dengan petani milenial. Ya, karena milenial kan tentunya kita tahu ya, mereka lebih senang dengan adanya permainan teknologi dan kerja yang cepat. Beda dengan petani yang sudah tua ya, yang lebih senior seperti begitu. Cuman kalau kita berbicara fakta yang ada, masalah pertanian kita itu di Indonesia, apalagi khususnya di Sultra ya, kalau saya bicara sekarang wilayah saya di Sultra, itu masih dengan masalah yang sama, yaitu kelangkaan pupuk, ini bicara milenial ya, juga modal, pemasaran, dan masalah-masalah klasik lainnya. Jadi memang ini suatu tantangan kita, itu bagaimana kita bisa meyakinkan generasi muda, generasi milenial untuk mau terjun ke pertanian. Gitu. Jadi bicara masalah yang klasik, bicara masalah yang fundamental saja ini kita sebenarnya belum bisa menyelesaikan seperti begitu ya. Jadi hanya beberapa hanya permukaan saja tuh yang kita lihat, startup atau apa itu hanya permukaan kecil sekali daripada masalah yang kita hadapi di bawah ini, seperti begitu. Hubungannya dengan GIS, tentunya kalau saya ini kayak, kalau saya melihatnya ini seperti masih kayak kita menghayal atau masih apa ya, memimpikan. Karena memang kalau kita aplikasikan itu bagus sekali. Cuman kalau untuk kita mau memberikan ke pengetahuan ke petani-petani,
Jangankan milenial ya, yang sudah senior saja itu akan sulit. Apalagi mereka kan mereka kan gaptek ya rata-rata seperti begitu. Nah, kalau saya mungkin, kalau misalnya kayak aplikasi GIS seperti ini, mungkin kita bisa masuk ke wilayah-wilayah pendidikan, yaitu di sekolah-sekolah, seperti begitu, untuk mengenalkan sejak dini kepada anak-anak kita, tahu bahwa menjadi petani itu tidak mesti kotor-kotor gitu, tidak mesti yang seperti yang terlihat sekarang ini. Kita punya aplikasi yang canggih, yang luar biasa seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita melakukan hal-hal yang kecil, sambil kita mencari solusi, bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah-masalah klasik petani kita, seperti begitu. Materi dan luar biasa. Saya terima kasih sekali dengan adanya. Ya. Siap. Mungkin saya tanggapi sedikit Pak, bahwa Ibu tadi ya, GIS ini kan teknologi ya, teknologi sama seperti HP, sama seperti motor, sama seperti mobil ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, ibu bapak mau pergi ke suatu tempat, misalkan dari Palopo lah, dari Palopo mau ke Jakarta, mending naik pesawat apa naik jalan kaki, ya kan? Tentu saja kita akan naik pesawat, lebih cepat nyampe gitu ya. Jadi GIS itu begitu juga, teknologi begitu juga. Tadi ada juga teknologi blockchain, teknologi data, machine learning dan sebagainya. Jadi teknologi adalah alat untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini yang harus dipahami oleh kita generasi muda, dan itu yang harus kita sampaikan kepada generasi tua yang kebanyakan adalah petani-petani begitu. Dan teknologi ini tidak berbayar, ya. Misalkan GIS itu gratis. Pemrograman itu gratis, saya pakai Python, pakai R gratis, semua data-data sudah ada semua. Jadi ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di HKTI Sultra tadi atau di kampus, mungkin bisa disosialisasikan kepada anak-anak muda bahwa ada teknologi loh, ada perkembangan zaman ini loh di sini, di Jakarta, di Bangkok, di Kuala Lumpur, di Amerika. Bagaimana kalau kita juga mengcopy itu, ya, meniru hal tersebut untuk menyelesaikan masalah di lokal. Gitu. Teman-teman semua, Bengkulu itu tempat teman saya bikin startup itu, Bengkulu itu adalah salah satu provinsi termiskin di Sumatera, bersamaan dengan Aceh juga. Aceh juga yang termiskin, Bengkulu juga. Teman saya yang bikin startup di Bengkulu juga dia ngomong bahwa banyak sekali yang menolak dengan idenya, banyak sekali yang tidak mendukung. Tapi baru saja baru semalam dia update informasi kepada saya, teman saya itu sedang berada di Belanda di kampus kami. Dia kemudian mendapatkan juara 1 sebagai presenter di acara konferensi di sana di Belanda, juara 1 dari seluruh dunia, membawa ide lokal gitu ya, membawa permasalahan lokal Bengkulu yang paling miskin di Sumatera. Penyelesaian masalahnya adalah teknologi yang update dari seluruh dunia, dan akhirnya berhasil walaupun sampai sekarang masih belum terapresiasi oleh pemerintah lokal, tapi ya masa bodoh gitu ya kan. Dan kemudian ketika di awal startup ini dibangun, kita memerlukan investor. Dan ternyata yang banyak investor itu berasal dari Jawa, dari Pulau Jawa. Artinya memang permasalahan lokal, tapi kita harus berpikir global gitu ya. Bisa jadi permasalahan pupuk tadi atau perubahan iklim, penyelesaian masalahnya bukan di situ, bukan di Palopo, bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi. Mungkin jawabannya ada di Malaysia, mungkin ada jawabannya di mana. Itu yang kemudian butuh teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu mensosialisasikan kepada anak didiknya, kepada
penduduk lokal bahwa kita sekarang hidup di dunia globalisasi, banyak yang ingin membantu kita, tinggal cara kita mengundang mereka untuk melihat masalah apa yang ada terjadi di masalah lokal tersebut. Begitu. Itu mungkin ya tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak. Boleh sedikit? Ya, silakan. Mungkin boleh sedikit ya. Iya, terima kasih. Ya, saya Bu Neni ya, yang tadi ya, yang berpendapat bahwa memang kita sepakat teknologi untuk pertanian, perkebunan, apalagi kita menghadapi seperti itu sangat dibutuhkan. Cuman ketika kita berbicara soal teknis, bukan hanya misalnya kita bicara kekurangan pupuk. Ya, bukan hanya masalah pupuk apa mau digunakan, merek apa atau apa yang tepat atau apa, sangat teknis. Dan saya pikir teknologi ini mungkin belum masuk ke tingkat teknis ya, karena misalnya masalah pupuk itu misalnya berkenaan dengan berapa persen dari APBN, berapa persen dari APBD. Gitu kan, yang kita tahu 45%, dan itu juga bagaimana penyalurannya ke daerah-daerah itu kan teknis lah setiap daerah, dan memang itu sangat-sangat bisa memudahkan masalah tani ini toh. Tapi saya tidak bilang bahwa ini tidak bisa dan sangat bagus. Cuman kalau saya mungkin memahami bahwa teknologi yang kita bisa kembangkan ini ke depan, mungkin 10-15 tahun ke depan ini, mungkin kita bisa dulu masukkan ke kurikulum. Seperti begitu. Bahwa teknologi ini ada. Nah, jadi dia mulai masuk ke tingkat-tingkat sekolah. Sudah tepat, tingkat-tingkat kampus sudah tepat. Itu sudah tepat masuk ke situ. Cuman yang kita inginkan adalah bahwa teknologi ini, teknologi yang dikembangkan ini untuk kemajuan ketahanan pangan, untuk pertanian dan lain-lain, ini suatu saat bisa diaplikasikan ke petani-petani milenial. Karena terus terang Pak ya, kita tidak bisa menggampangkan masalah-masalah teknis di pertanian itu. Teknologi yang tadi saya juga sempat membaca-baca soal GIS ini ya, teknologi kayaknya belum masuk ke wilayah-wilayah yang sangat-sangat teknis yang dihadapi pertanian sendiri. Ya, tapi kita tidak boleh pesimis karena memang ini adalah suatu temuan yang luar biasa untuk masa depan. Jadi saya pikir saya salut, terima kasih banyak, luar biasa. Mungkin masukannya bisa dikembangkan, masukkan ke kurikulum pendidikan seperti begitu untuk menjadi dasar bahwa ada teknologi yang luar biasa yang bisa dikembangkan bagi petani-petani yang mungkin ke depannya milenial ya, anak-anak muda yang mungkin ke depannya bisa digunakan. Seperti begitu. Iya. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Iya, Bu. Terima kasih atas sharingnya dan pendapatnya, masukannya juga. Ya, sabar Bu. Nah, sabar Ibu Ida. Jadi ini teknologi GIS bukan hanya pertanian juga, makanya itu dibutuhkan kolaborasi ilmu, baik itu dari ilmu teknologi maupun pertanian. Saya juga berbagi pengalaman. Itu dulu saya kolaborasi dengan peternakan. Saya diundang sama salah satu prof yang ada di Unhas, itu kita memecahkan permasalahan masalah pakan ternak. Nah, pakan ternak itu banyak sekali. Jadi saya dipanggil sebagai tenaga ahli GIS. Itu saya lihat, saya kaji lahannya, yang mana saya minta yang mana cocok untuk pakan-pakan ternak. Jadi dia mau lahan yang mana sesuai dengan kalau dilihat dari GIS. Jadi saya memberikan masukan bahwa lahan ini cocok untuk pakan ternak ini, dan lahan yang tidak cocok untuk pakan ternak itu dimanfaatkan lahan yang lain. Jadi jangan sampai salah, terbalik, yang pakan yang tidak cocok untuk lahan ternak itu digunakan untuk ternak. Jadi itu jangan sampai terbalik ya. Itu berbagai pengalaman saya. Mungkin dari pengalaman Ibu Ida kami persilakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung Pak ya, nyerobot ini, soalnya waktu juga. Maaf. Terima kasih banyak. Tadi saya mendengarkan dari awal sampai akhir cukup bagus ya, teknologi-teknologi yang harus dikembangkan sama anak-anak muda ya, terutama yang senang dalam dunia pertanian, yang mana ini adalah untuk mengisi perut ya, urusan perut ini, soalnya kalau tidak ada pertanian kita mau makan apa, itulah. Salah satunya saya melihat banyak berbicara kendala-kendala, masalah-masalah. Tadi saya dengar ada masalah-masalah pemupukan. Pupuk Bu selalu langka, selalu langka. Sebenarnya pupuk itu tidak langka. Ya, sebenarnya pupuk itu tidak langka kalau kita sebagai petani yang cerdas bisa mengelola limbah-limbah yang begitu sangat banyak di alam kita. Ya, itu sangat banyak. Nah, kalau memang yang menurut petani bahwa pupuk itu langka, mungkin adalah pupuk yang bersubsidi, ya. Kalau pupuk yang non bersubsidi itu tidak langka. Ya, langka itu pupuk non subsidi. Karena apa? Selama ini pemerintah itu selalu mengambil pupuk dari luar. Nah, kita tahu bahan pupuk itu dari mana? Bahan pupuk dipakai apa? Bahan pupuk itu sekarang dipakai untuk perang, Bu, Pak. Ya, adik-adikku, anak-anakku semua, bahan pupuk itu dipakai untuk perang Ukraina dan Rusia. Akhirnya kita itu ya beginilah, karena kita ambil bahan dari sana. Nah, karena kita tahu bahan pupuk itu dipakai perang, apakah kita masih mau pakai pupuk-pupuk kimia yang demikian itu? Boleh kita pakai sesuai dengan kebutuhan tanaman, bukan sesuai dengan kebutuhan orang. Ya, kebutuhan tanamannya kekurangan apa, kemudian kekurangan P ya kita kasih pupuk P, kekurangan N ya kita kasih pupuk N. Jangan kekurangan satu jenis unsur hara kita kasih pupuk yang begitu banyaknya ya. Kita kan ada sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah seperti tadi Smart Farming, itu Smart Farming cukup pertanian cerdas ya, itu sangat bagus untuk petani-petani milenial. Ya, petani milenial itu ayo kita kembangkan sebagai anak-anak muda petani, harus semangat. Nggak ada kok petani milenial yang miskin, itu nggak ada. Bahkan ada saya punya teman yang dari Malang juga kemarin, Probolinggo juga, itu budidaya jamur tiram cukup bagus. Itu anak muda. Ayo kita semangat, anak muda banyak yang bisa kita contoh dari teknologi-teknologi. Sekarang sudah zamannya digital, nggak seperti kami ya, dulu masih zaman-zaman ortodok, masih ya. Sekarang pun saya masih belajar dari anak-anak saya, belajar dari anak-anak kami yang ada di mana saja ya. Sebenarnya pertanian kita itu bisa maju, di Kabupaten Luwu ini bisa maju, di Palopo bisa maju. Ingat, penyuluh pertanian di Palopo, terutama di Muhammadiyah, saya minta agar mereka bisa maju mengembangkan teknologi yang ada, apalagi sekarang sudah ada teknologi ini yang baru ini. Semoga bisa dikembangkan teknologi ini, disampaikan ke petani-petani yang lain, kita bisa sharing bahwa pertanian bisa maju walaupun tanpa kotor-kotor. Bahkan pertanian berdasi itu bisa, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan mol, mikroorganisme lokal itu kan banyak. Bisa kita pakai trichoderma. Sekarang ada teknologi baru lagi, kita pakai jakdam, kita pakai jakaba. Itu jakaba itu yang menemukan bukan seorang profesor, bukan apa, tapi seorang petani yang bergelut. Masa kita anak muda ketinggalan dengan mereka? Ayo kita semangat, kita cari lagi mengembangkan pertanian Indonesia, karena pertanian Indonesia suatu saat akan maju kalau didukung dengan manusia-manusia yang mempunyai SDM sebagaimana salah satunya yang sama Bapak tadi yang disampaikan sama Pak Sekil ya, Sekil Fahmi. Seperti itu. Seperti tadi saya dengar juga, orang Belanda itu loh kepingin dia seperti tradisional seperti yang ada di Indonesia. Dia minta budidaya tanaman dalam satu lahan dengan beberapa jenis tanaman, yaitu multi cropping ya, beberapa jenis tanaman. Karena kita tahu dengan metode seperti itu pengendalian hama dan penyakit itu bisa terkendali. Karena mungkin hama yang tidak suka dengan tomat, dia tidak suka dengan jagung. Hama yang tidak suka dengan jagung, mungkin dia tidak suka dengan kacang panjang. Itulah sebenarnya kelebihan daripada budidaya tanaman seperti tadi, dalam satu lahan beberapa jenis tanaman. Itu bisa dimanfaatkan untuk anak-anak muda yang mau berusaha. Apalagi juga sebagai anak-anak muda yang ingin berusaha tani, yang belum mengetahui pasar yang tidak jelas, itu juga bisa dikembangkan dengan budidaya seperti itu. Contoh, kita tidak rugi di tanaman,
rugi tomat tapi kita untung di bawang. Rugi di bawang mungkin kita untung di yang lainnya. Itulah kelebihannya. Apalagi kalau pasar yang tidak jelas, itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya mungkin sudah ada kode ini. Saya terlalu banyak berbicara, mohon maaf Pak kalau ada keliru, ada apa yang saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu juga kalau saya berbicara tidak ada habisnya nanti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya sudah ada yang kode. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sharing sessionnya. Mengingat karena waktu kita juga sudah mau masuk maghrib. Jadi untuk penutup ini kita mungkin statement close dari Pak Saki mungkin ada. Ya mungkin terima kasih sudah diundang. Nanti mungkin saya sendiri punya sebuah startup yang bergerak di bidang pendidikan GIS. Mungkin nanti bisa saya share kepada panitia. Nanti teman-teman yang mau ikut pelatihan secara online murah-murah saja nanti akan kita bagikan. Dan juga itu yang tadi Ibu Ida Inisia katakan satu lahan banyak tipe tanaman itu yang dilakukan oleh Arkonesia. Tapi sekarang masalahnya kita belum punya investor besar sehingga kita bisa masuk ke daerah-daerah pedalaman di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan. Itu yang mungkin kami mohon doa dari teman-teman agar kita segera dapat investor yang besar baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang nanti kita bisa sebar startup ini ke seluruh Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mahasiswa. Acara yang kita selenggarakan kali ini telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga berjalan dengan lancar. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata atau ucapan. Saya atas nama pribadi, saya mohon maaf dan saya kembalikan ke MC. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri acara webinar pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Taqwa. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menutup webinar sore ini dengan doa menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafinin wa yukafini mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi rijali wajhikal karima wal adimi sultanik. Allahumma ya Allah, tiada kata yang saya pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami bisa hadir dan mengikuti webinar pada sore ini sampai selesai. Allahumma ya Allah, jadikanlah ilmu yang dapat dari majelis ilmu ini dapat bermanfaat yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayahmu buat kami semua. Subhanallah, subhanallah, ka Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illallah anta astaghfiru wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC pada acara webinar Sustainable Agriculture mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri kita Bapak Sakiul Fahmi Jailani, Eskom MSC. Terima kasih banyak Pak. Pada Ibu Siti Aisyah Lamani, SPMSI, pada moderator kita Bapak Wahyu Hidayat, STMSI,
rekan-rekan panitia, dan para hadirin yang sempat hadir di acara webinar ini. Dan saya tutup acara webinar pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Zaki. Terima kasih, Pak. Oke. Luar biasa ini seminar, Pak. Harus tuh, ada Ibu As, ada dari Gorontalo. Iya, Masya Allah. Luar biasa ini. Mana mahasiswa tapas Pak Wahyu? Enggak ada. Ada. Mana? Tersembunyi. Terus apa? Baik, keren memang nih panitia, sedikit tapi luar biasa. Mereka bisa sudah 2 kali ini apa webinar. Mantap memang. Terus Mas Aina mau sholat? Oke.